Jadi komunikasi itu salah satu dari tindakannya manusia ketika dia berhubungan dengan orang lain. Ringkesnya teorinya itu. Kalian bisa kembali nyari rekamannya teori kritis yang bagian Habermas. Isinya itu. Jadi hidup ini perilakunya manusia itu ada perilaku tadi ya. Teleologis, normatif, dramaturgik, komunikatif. Nah, komunikatif ini yang kesepakatan. Kalau teleologis itu tujuan. Saya sholat biar hati saya tenang, itu teleologis. Kalau normatif, saya sholat karena perintahnya Al-Quran begitu, itu normatif. Kalau dramaturgik, saya sholat biar kelihatan kayak orang soleh, itu dramaturgik, pencitraan. Ada komunikatif, saya sholat karena di sini semua harus sholat. Kalau tidak sholat nanti nggak diakui jadi santri, yaitu tindakan komunikatif. Tindakanmu ini pasti tidak lepas dari 4 hal ini. Tindakan yang punya tujuan tertentu, atau tindakan karena aturannya begitu, atau tindakan karena kamu ingin dicitrakan, dianggap. Itu drama. Dramaturgik itu drama. Ada komunikatif. Kalau komunikatif itu kesepakatan. Ngaji ini tindakan komunikatif. Kemudian yang perempuan mungkin pakai jilbab, pakai nutup semua, itu bisa normatif. Aturannya begitu. Padahal kalau boleh dia maunya pakai enggak begitu. Nah, itu kenapa kok pakai itu? Aturannya begitu, itu namanya normatif. Atau yang pakai jaket. Kenapa pakai jaket? Biar anget, Pak. Itu namanya teleologis. Ada tujuannya. Biar anget. Tapi kalau semua besok kalau ngaji pakai jaket ya, ini jadi komunikatif. Itu tindakan-tindakan. Kalau versinya Habermas. Nah, komunikasi itu tujuannya apa? Intersubjektif. Saling memahami antar subjek. Karena kita hidup bersama. Terus standarnya kalau di Habermas, benar, tepat, tulus. Benar itu faktanya, ketepatan itu normanya, ketulusan itu ya keseriusan aktornya. Saya ngomong misalnya di luar sekarang hujan. Nah, ini tidak benar karena di luar sekarang tidak hujan. Ini secara kebenaran salah. Di luar sekarang terang. Oh, ini yang benar. Kemudian ketepatan. Oh, yang diomongkan ketepatan itu misalnya gini. Yang saya omongkan ini tidak tepat dengan aturannya. Wong ini ngaji filsafat kok ngomong cuaca, tidak tepat itu. Itu ketepatan. Orang harusnya ngomong apa, dia ngomong apa, itu ketepatan. Hubungannya sama norma dan ketulusan. Ketulusan itu ketika saya ngomong ini tadi tujuannya apa? Intensinya apa? Itu ketulusan. Ini panjang lebar sudah di Habermas. Wilayahnya namanya ruang publik, medianya bahasa. Hidup bersama orang lain kan medianya bahasa. Bahasa itu kan nggak cuma yang tertulis, ada kata-katanya. Yang tersirat juga kan bahasa. Saya garuk-garuk gini kan bahasa. Kamu bacanya, wah Ustadznya gatel misalnya. Itu kan kamu bisa membunyikan. Meskipun saya nggak ngomong saya sedang gatel, tapi kan kamu bisa membunyikan, oh gatel. Kan ada bahasanya. Terus ada normanya namanya etika diskursus. Oh, miliknya Habermas. Silahkan dicek sendiri di itunya. Oke. Nah, nyawanya sebenarnya ada di sini. Nyawa etika komunikasi. Itu saya ambil dari tulisannya Jensen. Ethical issues in the communication process. Komunikasi yang etis itu yang pertama harus
tulus, jujur, itu etis. Jadi mungkin tidak sama kayak dunia politik ya. Dunia politik itu sekarang bisa A, besok bisa B. Aslinya dia yang mana kita tidak tahu. Itu berarti susah mencari ketulusan. Mengejar ketulusan susah. Kalau kamu punya teman yang tidak tulus itu kan tidak enak. Tidak jujur itu kan tidak enak. Meskipun untuk hal sepele. Kejujuran itu membantu banyak hal. Maka syarat pertama komunikasi itu jujur. Kalau tidak punya uang, ya bilang aja tidak punya uang. Nanti kan kamu bisa ngutangi. Kalau kamu juga punya. Kalau sama-sama tidak punya, ya tidak apa-apa. Kalau sama-sama tidak punya, berarti bisa mutual understanding, saling memahami. Aku tidak punya, kamu tidak punya. Kita sama-sama orang tidak punya. Itu jujur namanya, tidak apa-apa. Hampir semua masalah sosial yang muncul di Indonesia kah, di dunia kah, karena adanya ketidakjujuran. Orang tidak ngomong apa adanya. Oke, terus yang kedua ini penting, standar kebenaran. Kenapa harus ada kata-kata standar? Karena komunikasi butuh kebenaran. Biasanya setiap orang punya standar sendiri. Kalau tidak disepakati, tidak ketemu. Jadi standarnya apa sekarang? Yang dianggap pas, benar itu yang gimana? Harus disepakati. Itu namanya truth standard. Ngaji ini enaknya sejam atau 2 jam. Atau setengah jam aja lah, jangan lama-lama. Ini kan standar. Harus disepakati. Kalau tidak selesai. Kalau dibiarkan diskusi terus tidak selesai-selesai. Komunikasi butuh standar kebenaran. Yang ketiga butuh ketepatan. Temanya apa, yang diomongkan apa, itu ketepatan. Yang keempat butuh authorship. Authorship itu kita sering pakai pikirannya orang, ya akuilah bahwa itu pikirannya orang. Kita ngambil orang lain, ya diakui saja bahwa itu dari orang lain. Apakah itu komunikasi lisan atau komunikasi tulis? Harus diungkapkan dua-duanya. Authorship. Lebih enak begitu. Kamu tak nasihati ya. Kamu jangan begini-begini. Saya ngomong gini nih. Tadi lihat Ustadz di TV. Loh, itu kan lebih enak. Lebih jelas mau, maksud, dan konteksnya. Itu authorship. Itu untuk menghindari dramaturgi tadi versinya Habermas. Atau kalau itu tulis, menghindari plagiasi. Kemudian relevan. Relevan itu data dan fakta yang diangkat nyambung. Jangan ad hominem. Ad hominem itu orangnya, aku tidak percaya yang kamu omongkan. Kenapa? Karena kamu jelek sih. Nah, itu tidak relevan, tidak nyambung. Pokoknya bagiku yang kamu omongkan pasti benar. Kamu cakep masalahnya. Nah, itu tidak relevan. Karena benar salahnya kata-kata tidak ada hubungannya sama orangnya. Kalau sama orangnya namanya ad hominem. Kesalahan logik. Jadi ya datanya harus relevan. Kalau ngomong filsafat ya data filsafat, ngomong sosial ya data sosiologi, ngomong budaya ya data antropologi. Itu namanya relevan. Terus hati-hati konteksnya. Kalau orang ngomong konteksnya harus pas. Kalimat ini diomongkan dalam ruang yang situasinya apa, waktunya bagaimana. Itu harus dipahami. Pak, kok ngajinya banyak kata-kata Jawanya? Oh iya sih, itu ngajinya yang ngomong Jawa, yang mendengarkan kebanyakan Jawa, dilaksanakan di Jawa, ya pasti sisipan-sisipannya pakai bahasa Jawa. Itu ruang dan waktunya memang begitu. Tidak usah pakai dituduh, wah ini Jawaisasi, ini Jawanisme.
Loh kalau nggak Jawaisasi aku kon ngomong Sunda ya nggak bisa, suruh ngomong Batak ya nggak bisa, bisa nih memang Jawa. Kalau misuh ya pakai bahasa Jawa. Kalau misuh bahasa Inggris kamu nggak ngerti. Jadi konteksnya memang begitu, waktunya juga begitu. Kalimat-kalimat yang digunakan waktu sekarang mungkin beda dengan waktu dulu. Harus dipahami itu tahun berapa ngomong begitu. Kalau hari ini kamu ngomong ganyang presiden, turunkan presiden, aman. Tapi dulu tahun-tahun 80-an, wassalam kamu. Berani ngomong begitu. Kalimatnya sama, tapi dari segi ruang dan waktunya, kalau ada orang ngomong ganyang presiden dulu, ini orang pemberani luar biasa. Tapi kalau sekarang, akeh tunggale. Nah, itu kan beda konteks, beda waktu. Beda konotasi. Oke, jadi itu harus jelas juga. Kalau tidak begitu ya kadang-kadang orang ngomong konteksnya dibuang. Ini maunya guyonan apa serius apa dalam rangka apa kan harus jelas dulu. Kamu lagi ngobrol sama adikmu, ngomongnya kan di level adikmu. Tidak bisa kamu potong begitu saja. Yuk kita terbang yuk, ayo sama adikmu kecil kan. Kalau ada orang lewat, wah sudah gila orang ini, masa orang kan tidak bisa terbang, masa terbang. Dan itu ngomongin sama anak kecil. Konteksnya jangan dibuang. Setiap kata-kata, setiap ekspresi ada konteksnya. Yang sering bikin masalah itu kalau konteksnya kita lepas, apalagi membacanya tidak utuh, dipotong-potong sesuai kepentingan. Itu juga mempengaruhi komunikasi. Yang selanjutnya terbuka. Juga gandengannya jujur tadi. Kalau terbuka itu lebih pada sikap mau menerima sumber yang relevan dari manapun, tidak pilih-pilih. Itu namanya terbuka. Kita kan sering milih sumber itu. Jangan baca web itu, jangan baca buku ini, jangan baca, milih, tidak terbuka. Itu sumber konflik pasti dalam komunikasi. Jangan dengarkan suara dia, jangan peduli apa yang dia omongkan. Ya sudah. Kalau sudah diskusi kok ngomong, saya nggak mau mendengarkan saudara, ya sudah. Tidak akan jalan komunikasinya. Maka harus terbuka, mudah dimengerti. Nah ini juga penyakit filosof biasanya. Nek ngomong bulet tidak jelas. Harus mudah dimengerti. Karena tidak ada gunanya kamu ngomong capek-capek, yang diajak ngomong tidak ngerti. Komunikasi harus mudah dimengerti. Kemudian masuk akal, itu gandengannya, mudah dimengerti. Terus ada kemanfaatan sosial, ada gunanya. Kemudian jangan lupa penghargaan, penghormatan, kebaikan. Jadi orang baik yang menghargai, maksudnya itu. Banyak sekarang orang yang kehilangan penghormatan. Bukan kehilangan kehormatan ya, kehilangan penghormatan. Tidak bisa lagi menghargai orang lain. Pokoknya merasa dirinya sendiri yang benar, bagus. Jadi kehilangan aspek terakhir itu. Nah, itu ethical guidelines. Oke, masih banyak sebenarnya. Saya loncat karena nyawanya ada di belakang. Saya loncati ke sini sengaja biar kelihatan kayak ngaji. Itu etika komunikasi, filsafat-filsafatnya sudah. Sekarang etika komunikasinya Al-Quran itu saya ambil ayat. Nanti ada beberapa hadis yang kalau dulu saya di madrasah apal, tapi sekarang mungkin orang terlalu pinter, itu keliwatan. Sekarang hadis-hadis penting itu sudah dilupakan orang. Kalau di Quran ada banyak ayat tentang komunikasi. Boleh yang mau bikin skripsi, bikin tesis tentang etika komunikasinya Al-Quran. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, itu kan yang sering dibaca orang.
Walaupun tafadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Katanya Al-Quran, kalau engkau keras, ghalidhal qalbi, apa? Kasar, hatinya keras, perilakunya kasar, lang faddu min haulik. Jadi kita diingatkan Al-Quran, jadi muslim. Sebenarnya ini peringatan pada Nabi. Jangan keras, jangan kasar. Orang akan lari dari kamu. Walaupun tafadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Perilaku apa yang harus kita sebarkan dalam komunikasi? Fa'fu anhum. Mudahlah memaafkan. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Bahkan mintakan maaf mereka pada Allah kalau menurutmu mereka keliru. Jangan diserbu, jangan dipentungi, jangan dimaki-maki. Karena mereka pasti lari dari mulang faddu min haulik. Kalau ada masalah berhubungan urusan bersama, wasawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusanmu. Jadi kita disuruh memaafkan, disuruh memintakan maaf, disuruh bermusyawarah, dan jangan kasar, jangan keras hati. Oh, itu perintahnya Al-Quran loh. Sekarang banyak ekspresi-ekspresi ghalidhul qalbi. Ekspresi hati yang keras, perilaku yang kasar. Itu tegurannya Al-Quran hari ini. Sering-sering dibaca biar tidak lupa. Maunya Al-Quran apa? Maunya Al-Quran kayak Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Karena Tuhan kita ini maha penyayang. Alladzina yamshuna alal ardi hauna. Kita diharapkan jadi hamba yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi komunikasi yang menyenangkan itu dengan orang yang rendah hati. Wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang bodoh kok ngomong ndak karu-karuan, ndak jelas, mereka tetap ngomong yang salama, ngomong yang menyelamatkan. Ngomong yang damai-damai. Kalau kamu anggap lawan bicaramu itu orang bodoh, ya jangan dimaki-maki, jangan dikerasi, jangan. Tetap berkata-kata yang salaman. Nah, itu petunjuknya Quran loh ya. Terus ada lagi katanya Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kata-kata yang baik dan memaafkan. Dulu kita pernah membahas satu sesi tentang memaafkan. Itu khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan menyakiti, maki-maki. Jadi Al-Quran itu lembut. Saya tidak tahu kok diterjemahkan jadi kasar. Jangankan ngasih, kamu ngomong yang lembut aja Quran lebih senang. Qaulun ma'rufun wa maghfirun. Memaafkan, ngomong yang baik lebih disukai daripada sedekah, ngasih materi, ngasih uang tapi menyakiti. Entah menyakiti dengan kata-kata atau menyakiti dengan gaya. Menyakiti dengan gaya itu terus kamu posisikan dirimu lebih tinggi karena bisa sedekah pada yang kamu sedekahi. Nah, silahkan diteliti kalimat-kalimat ini. Al-Quran itu menyuruh kita mengembangkan gaya komunikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qaulan sadida, qaulan baligho, qaulan ma'fufa, qaulan karima, qaulan layyina, sama qaulan maisuro. Qaulan sadida itu kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, apa adanya. Dalam Al-Quran itu benar itu kan macam-macam. Ada hak, ada soheh, ada shawab, ada siddiq. Hak ini
kasunyatan, kebenaran fakta, kebenaran kenyataan itu hak. Qul qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau sahih itu kebenaran proposisi, kebenaran kalimat. Kalau shawab itu kebenaran target, kebenaran tujuan, kayak teleologis tadi, itu shawab. Kalau yang sahih ini kayak proposisi, kayak tadi saya ngomong, di luar sekarang tidak hujan, itu sahih. Kalau siddiq ini kebenaran orangnya, kayak virtu etik tadi, itu namanya siddiq. Makanya Abu Bakar as-Siddiq. Jadi ada hak, ada sahih, ada shawab, ada, makanya wallahu a'lam bis-shawab. Saya sudah ngomong macam-macam, tapi yang paling pas sesuai tujuan mana Allah yang tahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan setelah shawab ada siddiq. Kalau siddiq orangnya. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia semuanya artinya benar. Hak itu benar, sahih itu benar, shawab itu benar, siddiq itu benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu benar juga. Nah, sadida itu kaulan sadida itu kata-kata yang lurus, benar apa adanya, yang diomongkan yang hak. Ada lagi kaulan baligho. Kaulan baligho itu kata-kata yang membekas, kata-kata yang menyentuh, yang patos tadi kalau pakai bahasanya Aristoteles. Kaulan baligho. Kalau saya ngomong nyampe dan kamu ngerti kemudian terpengaruh, itu kaulan baligho. Ada kaulan ma'rufah. Ma'ruf ini kata-kata yang baik. Jadi yang bermanfaat dan melahirkan perbuatan baik, itu kaulan ma'rufah. Ada kaulan karimah. Kaulan karimah itu kata-kata yang mulia. Misalnya ada ayat, jangan wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karimah. Jangan ngomong uff, ngomonglah dengan orang tua itu yang karimah. Kalau bahasa kita mungkin kata-kata yang sopan santun. Jangan kasar, itu qaulan karimah. Ada qaulan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Kemudian ada qaulan maisura, kata-kata yang ringan, yang tidak membuat orang sumpek karena susah dipahami, itu qaulan maisura. Nah, ini paradigma komunikasi etik versi Al-Quran. Kamu cari sendiri ayatnya. Ada yang di beberapa ayat istilahnya sama. Qaulan sadida, qaulan baligho, qaulan ma'rufah, qaulan karimah, qaulan layyina, qaulan maisura. Kapan-kapan kita elaborasi lebih panjang, tapi biar kalian tahu dulu, dicek dulu. Jadi Al-Quran itu tidak ada nyuruh kita kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang tidak benar. Dan kalau ini kita semua sudah tahu bahwa gerbangnya komunikasi etik kalau dalam Islam itu salam. Salam itu deklarasi bahwa aku tidak akan menyakitimu, aku aman bagimu. Itu komunikasi etik. Tidak mungkin perbuatan tidak etis dimulai dengan salam. Assalamualaikum, nyuwun sewu, saya mau maki-maki sebentar ya. Ya, jadi salam ini mestinya apik-apik. Yang jelek-jelek tidak mungkin dimulai dengan salam. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau ini kita sudah ngerti bahwa di antara, makanya Nabi wanti-wanti benar. Kalau kamu ingin damai, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam. Ya tentunya salam yang tidak di mulut saja. Kalau kita sudah janji akan mengamankan dengan salam itu, ya aman beneran. Orang merasa aman dari mulut kita, aman dari tangan kita. Nah itu salam. Jadi gerbangnya komunikasi etis kalau dalam Al-Quran. Al-Quran juga ada komunikasi yang non-etis. Ceklah Al-Hujurat ayat 11-12. Kalau ini populer sekali ayatnya. La yashkhur qaumun min qaumin, jangan saling mencela. Asa ayakunu khairum minhum,
Jangan-jangan yang kamu cela itu di mata Allah lebih bagus daripada kamu yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in. Perempuan juga jangan mencela perempuan yang lain. Jangan-jangan yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan saling memaki. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling ngasih gelar yang jelek. Kampret, kecebong. Ya, tidak boleh, sudah dilarang oleh Al-Quran. Itu namanya tanabazu bil alqab. Ngasih gelar-gelar yang jelek. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk sebutan adalah sebutan fasik setelah iman. Termasuk juga ayat 12. Ijtanibu kasirom minadzon. Inna ba'dadzonni ismun. Sesungguhnya sebagian besar. Dzon itu sebenarnya tidak terlalu fitnah, tapi dzon itu prasangka. Prasangka itu mungkin lebih banyak benarnya. Kalau dalam misalnya ada level iman, di bawah iman ada dzon, di bawah dzon ada syak, di bawah syak ada waham. Kalau iman ini 100% percaya, 100% ditanggung kebenarannya. Kalau dzon ini percaya, tidak percaya tapi lebih besar percayanya. Kalau syak 50-50 antara percaya tidak percaya. Kalau waham itu lebih besar tidak percayanya. Dan Al-Quran bahkan yang dzon aja jangan. Ijtanibu katsiran minal dzonni. Enggak usah bikin prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan saling nyari-nyari kesalahan orang lain. Itu yang kita lakukan hari ini sering. Wala yahtab ba'dukum ba'da, dan jangan saling membicarakan orang lain. Ghibah. Sekarang kan peradabannya peradaban ghibah. Silahkan ayat itu dicek. Itu bagi saya itu petunjuk tentang komunikasi yang non-etis, yang hari ini sering kita lakukan. Kalau ini sebenarnya banyak hadis saya ambil yang unik-unik. Ada kalimat dari Nabi, idza qulta linnasi ansitu wa hum yatakallamun faqad alwaita ala nafsik. Ini maksudnya apa? Jangan motong pembicaraannya orang lain. Kayak kamu nonton di TV-TV itu, debat gegeran itu tidak sesuai sunnahnya Nabi. Kalau ada orang ngomong, jangan bilang, diam, tidak boleh. Atau kamu potong pembicaraannya. Karena itu sebenarnya merendahkan dirimu sendiri. Yang jelek kamu yang motong. Jangan dipotong. Ini juga coba dicek ya, hadis riwayatnya Abu Dawud. Ana, katanya Rasulullah, ana zaimun bibaitin fi robatil jannah liman tarokal miro'a wa inkana muhikkon. Katanya Rasulullah, aku menjamin sebuah istana di surga, di sekitar surga, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar. Jadi kamu merasa benar sekalipun mending tidak usah debat, katanya Rasulullah. Karena debat itu sumbernya perpecahan. Kalau dilakukan tidak dengan ahsan dan kita bukan ahlinya. Saya bilang di awal tadi, debat hasilnya tetap kita berbeda, malah jadi musuhan. Maka katanya Nabi, jika kamu terjebak dalam perdebatan, meskipun kamu merasa benar tapi menurutmu ini tidak efektif, lebih baik mundur saja. Katanya Nabi, aku menjamin sebuah istana di sekitar surga. Lumayan kan? Ya, ngatasi kita yang kayak gini aja digawe ke istana kan, alhamdulillah. Dan selanjutnya, wa in kana wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarokal kadziba wa in kana mazihan. Ini rada abot kalau bagi kita. Dan di pertengahan surga yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Biasanya kita kalau guyon kan sok ngapusi sidik-sidik, yang penting lucu.
Nah, tengah-tengah kamu pingin ngelucu dan ngapusi, tidak boleh kayak gini. Kamu dapat surga. Kamu dapat istana di surga. Tidak lucu apa-apa, yang penting untuk istana di surga. Daripada ngapusi. Yunus sudah mau ngapusi, wa in kana kadziban, meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan bibaitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu, dan dapat satu rumah di surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya, puncaknya memang akhlak. Hadis ketiga ini hati-hati, kafa bil mar'i kadziban ayuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut bohong kalau dia punya karakter ngomong apapun yang dia dengar. Ini sebenarnya kayak kata-katanya Ki Kegat tadi, males mikir. Dengar apa disampaikan, tidak dicerna benar salahnya. Meskipun mungkin yang diomong itu benar, tapi orang kayak gini sebenarnya pembohong. Kafa bil mar'i kadziban. Jadi dia layak disebut pembohong. Kalau ini Riyadhus Shalihin, silahkan dicek. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumul qiyamah ahasinakum ahlakun. Yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku di hari kiamat, yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah. Yang paling jauh dan paling aku benci di hari kiamat ada 3 orang. Sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutafaihikun. Qala ya Rasulullah qad alimna sarsarun wal mutasyaddiqun famal mutafaihikun qala al mutakabbirun. Jadi Rasulullah paling benci dan besok paling jauh dengan Rasulullah di hari kiamat apa? Sarsarun, orang banyak omong, cerewet. Mutasyaddiqun itu orang, nek basa Jawane ndobos. Apa? Ya ndobos. Bohong. Ngomongnya yang penting biar dia kelihatan hebat, terus ngomongnya bohong. Sama mutafaihikun. Kalau ndobos itu bisa informasi macam-macam, tapi kalau mutafaihikun itu ngomong besar untuk menyombongkan dirinya. Itu mutafaihikun. Nah, itu jenis komunikasi yang non etis juga. Oke, kalau ini semua pasti hafal, meskipun jarang yang perhatian sekarang. Jangan sampai kita besok jadi orang yang merugi. Al-muflisu fina. Jadi satu ketika Rasulullah ngasih teka-teki ke para sahabat, kalian ngerti enggak orang bangkrut, orang rugi itu siapa? Jawabannya para sahabat, ya yang enggak punya duit. La mata'a wala dirham. Katanya Rasulullah, enggak. Orang bangkrut itu besok di hari kiamat dia dihisab, amalan ibadahnya luar biasa, yo sholat, yo puasa, yo sedekah terbaik, yo zakat, yo macam-macam. Tapi terus dia wayati qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Wa qad syatama hadza itu mencaci maki, pernah mencaci maki orang. Qadzafa memfitnah orang, nuduh orang tanpa bukti. Wa akala mala hadza, korupsi besar apa kecil. Wa safaka dama hadza, mengalirkan darah, membunuh orang, entah fisiknya entah karakternya. Wa daraba hadza, menyakiti orang lain. Ini mesti rugi besok di akhirat. Kenapa? Karena kebaikannya akan diambil untuk yang dia sakiti. Kalau kebaikannya habis, dosa yang dia sakiti dikasih pada dirinya. Maka akhirnya meskipun dia tiap malam tahajud, meskipun amal ibadahnya banyak, jadinya bangkrut, rugi. Ini dulu saya hafalkan zaman di madrasah. Ingat lagi sekarang karena kelihatannya relevan hari ini. Sekarang banyak yang syatama hadza, banyak orang maki-maki. Banyak orang yang qadzafa hadza, nuduh memfitnah.
Banyak orang yang akalamala, korupsi, entah besar entah kecil. Jangan dikira kalau saya ngomong korupsi hanya para pejabat. Jangan-jangan kalian juga kecil-kecil, sedikit-sedikit juga pernah korupsi. Entah kalian sadar apa enggak. Mungkin kamu ngangkring, gorengannya papat, ngomong telu. Oh, itu lah korupsi. Besok pahalamu dikasihkan tukang angkringan. Caranya itu. Apalagi yang safakadama. Safakadama itu mengalirkan darah, artinya membunuh. Tapi hari ini membunuh itu kan tidak cuma fisik. Ada orang yang dibunuh karakternya, dijelek-jelekan. Itu bagi saya safakadama juga. Wadoroba, doroba itu mukul, menyakiti. Siapapun yang kamu sakiti besok ada balasannya. Maka hati-hati dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Kalau kamu memang tidak perlu, mending diam. Falyakul khairon aw liyasmut, ngomong sing apik-apik atau diam.